Shalom, salam jumpa kembali dengan saya di channel Hidup Bersama Firman. Kitab Kejadian pasal 13. Sebuah awal baru. Masih sekitar cerita Abram dan kali ini dengan Lot. Tuhan menghukum Abram di Mesir. Dan Abram kembali ke negeri yang tidak seharusnya ia tinggalkan. Ya, karena di Mesir ia sangat kaya. Tetapi kemah dan mezbahlah hartanya yang paling bernilai. Ketika kita gagal, Tuhan siap mengampuni dan memulihkan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2. Kehidupan Kristen yang berkemenangan adalah serangkaian awal yang baru, kata Alexander White. Tema yang kedua bisa kita ambil dari kitab Kejadian pasal 13, yaitu sebuah beban baru. Ayat 5 sampai dengan 13. Selama di Mesir, Lot memperoleh kekayaan dan selera duniawi. Minatnya pada hal-hal yang sementara atau tidak kekal itu sebagian juga merupakan kesalahan Abraham. Tuhan mengampuni dosa Abraham. Tetapi Allah tidak mencegah akibat-akibat yang menyedihkan. Kita tetap menuai apa yang kita tabur, bahkan setelah kita ampuni. Ujian iman yang pertama bagi Abram datang melalui kelaparan. Ujiannya yang kedua datang dari kerabatnya sendiri. Ujian-ujian yang melibatkan keluarga saya kira adalah ujian yang paling terberat. Ya. Abram menjadi seorang pembawa damai karena ia hidup dengan iman. Tetapi Lot menjadi seorang pembawa masalah karena ia hidup menurut penilaiannya sendiri. Abram memilih kota surgawi. Disebut juga di Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Tapi Lot memilih kota duniawi. Dan kota itu penuh kejahatan. Kota itu tampaknya ideal, tetapi menuju kebinasaan. Nanti di pasal berikutnya akan sebutkan. Anda dapat memindahkan kemah Anda makin lama makin dekat dengan dosa. Tetapi Anda tidak dapat membawa mezbah Anda ke sana. Lot meninggalkan Tuhan di belakang dan kehilangan rumahnya. Berita sebuah berkat baru di ayat 14 sampai dengan 18. Kitab Kejadian pasal 13 ini. Tuhan selalu berbicara secara khusus kepada orang yang beriman seusai masa-masa ia diuji. Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini Anda sedang mengalami ujian? Jangan khawatir, karena Tuhan akan mendatangi orang yang beriman. Tak mengapa orang-orang lain mengambil apa yang mereka inginkan. Ketika Anda merasa kehilangan harta benda Anda, lupakan. Terserah orang lain menginginkan harta Anda. Sebab Tuhan kita memberikan jauh lebih banyak daripada yang pernah dapat mereka bayangkan. Mazmur 16 ayat 5 dan Mazmur 33 ayat 12. Abram mengangkat matanya dan memandang negeri yang akan diberikan Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Abram. Ia mengangkat kakinya dan menjalani negeri yang ia terima itu dengan iman. Yosua 1 ayat
Yang ketiga, ia lalu mengangkat hatinya dan menyembah Tuhan. Lot telah membuat Abraham patah hati, tetapi Tuhan memberkati Abraham dan membuatnya menjadi berkat. Amin. Puji syukur, pengalaman iman yang baru kita baca dari kitab Kejadian 13 ini. Satu, walaupun kita telah melakukan dosa, tapi kalau kita tetap beriman dan menjalankan apa yang menjadi perintahnya, Tuhan akan mengampuni kita dan Tuhan akan mengembalikan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti Abraham mendapatkan berkat yang tidak pernah ia bayangkan. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Haleluya. Amin. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan
negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan.